Ada wajah Pak Guru sudah nampak di layar Nah, kita. iya, iya, iya. Hmm. Saya jelek sekali di layar ya. Masih ganteng kok Pak Guru, aman. Oh iya, Aman terkendali ya. Cerah ceria. baik. Ternyata bukan saya saja yang sakit mata. Waduh. Gak apa-apa lah kita. Bercanda. Siap. Kita mulai aja mungkin ya Pak Guru ya. Karena sudah pukul 8 dan sepertinya nanti teman-teman juga menyusul. Kita mulai saja ya. Ayo, ayo, Oke. ayo kita diskusi. Baik. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat di hari Kamis ini ya di tanggal 1 Mei 2025. Senang sekali malam ini kita bareng-bareng dari Bandung sampai Papua ya. Ini para peserta berkumpul nih buat ngobrol-ngobrol bareng Pak Guru Gempul. Nah, di edisi 1 Mei 2025 bertepatan sama Hari Buruh juga. Gitu ngomongin soal Hari Buruh sepertinya menjadi sesuatu yang terus panas menggelegak gitu ya. Barusan juga saya mendengar informasi di berita masih banyak demo-demo di mana-mana untuk memperjuangkan hak dan juga keadaan buruh. Dari zaman dulu ratusan tahun lalu gitu ya sampai demo-demo perjuangan lahirnya Hari Buruh sampai di Indonesia juga memperingati, ternyata nasib buruh itu tidak berubah gitu ya. Tetap merasa tersakiti gitu, tetap banyak hal-hal yang mereka merasa tidak baik-baik saja dengan kehidupan mereka gitu. Apalagi sekarang banyak fenomena aduh kayaknya nyari kerjaan tuh susah gitu. Terus banyak sektor-sektor informal juga yang gajinya itu tidak sesuai dengan UMR. Sampai akhirnya buruh tuh jangankan memikirkan kehidupan yang layak, berinvestasi, menabung gitu. Mereka buat hidup aja kayaknya masih susah. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya sama Pak Guru Gembul. Kenapa sih fenomena ini tuh bisa terjadi gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena acara ini adalah acara kolaborasi antara Irama Widya dan juga Temu Sejarah. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung juga gitu ya di diskusi kali ini dan belum pernah mengikuti acara dari Temu Sejarah. Jadi Pak Guru dan kawan-kawan izin ya, Temu Sejarah adalah komunitas diskusi buku sejarah. Kita biasanya mengadakan diskusi setiap Kamis malam gitu dengan tema yang macam-macam dari sejarah toponimi daerah, ada juga sejarah politik, ekonomi, dan bervariasi. Nah, kita juga mengadakan eksplorasi kegiatan ke tempat-tempat bersejarah. Kita sudah mengadakan kegiatan 3 kali. Pertama di Bandung, karena komunitas ini lahir di kota Bandung. Terus kita juga pernah ke Solo, explore kota Belanda di Solo. Dan bulan ini kita ke Ngawi buat jalan-jalan ke Benteng Pendem dan juga Bung Londo ya. Jadi itu Irofort pemakaman Belanda yang ada di Ngawi. Nah, bulan ini rencananya kita bakal jalan-jalan ke Malang gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama diskusi-diskusi terkait sejarah boleh banget gabung di komunitas Temu Sejarah Indonesia. Kita diskusi setiap Kamis malam dari pukul 8 malam biasanya. Dan spesial juga malam ini kita akan membahas terkait Hari Buruh ya yang tentunya juga ya tadi menarik banget. Ini salah satunya di notice juga nih terkait permasalahan ekonomi ini di buku Beyond Belief, Fact or Fiction. Jadi mengungkap yang tak terlihat berdasarkan referensi yang tepat. Ini bukunya keren banget. Tadi juga aku udah notice, udah baca, pas baca tuh mengalir banget ini mah. Jadi seolah-olah tuh ya kita dengerin Pak Guru tapi versi tulisan gitu. Renyah, enak dibaca teman-teman. Dan nanti ada spesial hadiah juga buat penanya terbaik yang akan mendapatkan satu buku ini. Jadi hayu ya teman-teman, nanti sambil diskusi boleh raise hand aja yang mau bertanya. Nanti aku bakal panggil buat bertanya. Nih mumpung ada Pak Guru di sini. Nah, kalau soal Pak Gurunya kayaknya udah sangat terkenal ya, siapa yang nggak kenal sama Pak Guru, tapi nggak apa-apa. Ini aku sedikit membacakan CV beliau di halaman terakhir dari buku ini. Jadi Pak Guru Gembul adalah seorang penulis, YouTuber, dan juga tenaga pendidik di beberapa lembaga pendidikan. Sampai sekarang nih sosoknya masih diselimuti misteri. Namun itu bukan berarti konten-konten yang beliau buat di berbagai platform media sosial ini tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Ia selalu merujuk sumber-sumber otoritatif ketika membedah suatu tema seperti sejarah, filsafat, pendidikan, dan konspirasi. Selain buku ini, Pak Guru juga sudah menerbitkan
50 muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam yang diterbitkan oleh Narasi pada tahun 2024 ini. Luar biasa sekali Pak Guru ya, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, sukses. Apalagi saya penggemar Pak Guru. Saya tuh setahun terakhir tuh nontonin Pak Guru loh Pak Guru. Waduh, Gara-gara jangan. ya gara-gara suami saya tuh suka nontonin Pak Guru setiap hari, jadi saya kebawa juga. Dan ternyata Aduh, iya, sangat mencerahkan gitu ya. Alhamdulillah banget bisa ketemu Pak Guru. Semoga juga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita sapa dulu amin, malam amin. ini. Pak Guru Gembul, apa kabar? Pak Guru? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Sebuah kehormatan saya bisa nongkrong di sini bersama teman-teman dan teman-teman diskusi sejarah ya. Ya, coba kita bahasanya sebenarnya terkait dengan sistem, terkait dengan ideologi dan ekonomi, tapi saya sebisa mungkin mendekatkan dengan sejarah karena di sini komunitas sejarah semua ya. Jadi semoga bisa. Halo Pak Guru, Pak Gu, ya halo, hai. Salam kenal buat semuanya. Salam renyah. Ya, siap. Ini kolaborasi sih Pak Guru. Ada komunitas temu sejarah, tapi banyak juga Pak Guru ini. Sepertinya penggemar-penggemar Pak Guru juga dari Bandung sampai Papua juga ada nih, seluruh Indonesia hadir. Wow, Gitu, mantap sekali. Ini sudah ada 100 peserta ya, dan sepertinya masih banyak yang ngantri. Nah, siap sambil nanti nunggu teman-teman yang lain juga, dan biar menghangatkan suasana, kita langsung ngobrol aja dulu sama Pak Guru ya. Pak Guru nih terkait siap. Hari Buruh ya, 1 Mei 2025. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Buruh juga. Ya, mudah-mudahan buruh ke depannya semakin baik gitu. Kalau kita lihat nih Pak Guru dari waktu ke waktu ya, setiap tahun tuh selalu ada demo buruh gitu. Bahkan di hari ini juga ada buruh Hmm. yang ada buruh yang demo cukup besar gitu di Jakarta gitu. Nah, sebetulnya kalau Pak Guru sendiri melihat terkait fenomena ini, kenapa sih buruh tuh ya selalu menjadi sosok atau juga kelompok yang tersakiti gitu Pak Guru? Baik, kita berbicara realitas ya, dan realitas itu pahit. Jadi em, sebenarnya alasan kenapa buruh terus-terusan disakiti, buruh-buruh tidak mendapatkan hak yang layak dan sebagainya, itu didasarkan pada status mereka sendiri yang sebagai seorang buruh. Jadi dalam hitung-hitungan Karl Marx misalkan, buruh tuh tidak memiliki daya tawar kalau dia pribadi, kalau dia individu. Dia baru bisa memiliki daya tawar ketika dia menjadi kelompok besar. Nah, ini masalahnya karena dia tidak memiliki daya tawar secara pribadi, maka hidupnya akan benar-benar ketergantungan pada pihak lain yang memiliki daya tawar lebih. Kenapa buruh secara pribadi tidak memiliki daya tawar yang lebih? Karena sebagai buruh, maka punya karakteristik yang khas dalam pekerjaan mereka. Pertama, pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan dengan keahlian umum yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi buruh tuh pada umumnya bekerja mengandalkan keahlian yang sebagian besar orang lain pun bisa melakukannya. Misalkan buruh pabrik gitu ya yang menjahit, ini semua orang bisa melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mereka bekerja itu juga mereka itu bekerja secara mekanik. Artinya mereka tidak diakomodasi untuk berinisiatif. Mereka hanya didorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan SOP yang sudah ada. Itu buruh tuh begitu. Jadi, adakah buruh yang didorong untuk memiliki inisiatif tertentu? Sedikit sekali perusahaan yang menjadi seperti itu. Apple, Microsoft, Meta, kan perusahaan-perusahaan, apalagi yang manufaktur, buruh itu bekerja di bidang yang keahliannya semua orang atau hampir semua orang memilikinya. Dan yang kedua adalah pekerjaannya bersifat mekanis. Nah, karena pekerjaannya bersifat mekanis, artinya tidak ada inisiatif dalam hal itu, dia hanya menunggu komando dan harus melakukan apa yang dilakukan, dan kemudiannya ketika dia nawar sedikit, maka atasan
mereka, pimpinan mereka itu akan menawarkan kepada mereka, ya sudah, kalau kamu minta lebih, kamu bisa kok dipecat. Toh ada banyak sekali orang di luar sana yang nyari pekerjaan. Itu selalu sama kan seperti itu. Jadi saya buruh tani, kemudian minta jatah lebih. Ya sudah saya berhentikan kamu, toh banyak kok orang-orang yang bisa jadi buruh tani di desa ini dan membutuhkan pekerjaan sama seperti kamu. Nah, inilah yang menyebabkan buruh-buruh itu dimanapun tidak memiliki daya tawar. Dan karena itu pada umumnya mereka juga sulit untuk mendapatkan penghasilan yang layak atau berhadapan dengan atau daya tawar terhadap pemilik perusahaan atau pemilik aset atau pemilik kapital. Nah, karena itulah maka saran dari Karl Marx dalam konteks ini adalah buruh tuh harus bersatu agar dia memiliki daya tawar. Coba kalau misalkan satu perusahaan ada satu buruh di sana yang minta naik gaji, mungkin diabaikan. Kalau dia maksa terus ya sudah tinggal dipecat. Tapi kalau seluruh masyarakat buruh di sana itu bersatu, itu bisa perusahaannya yang diboikot kan begitu. Dan kalau perusahaan tidak memiliki buruh, ya dianya yang kolaps gitu. Dengan catatan si buruh itu semuanya ada dalam satu kesatuan. Maka kalau misalkan kita memahami Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada hari ini ya. Nah, kita tapi ini adalah semacam unjuk kekuatan bahwa buruh tuh bisa bersatu dan buruh tuh bisa bekerja untuk satu tujuan tertentu. Buruh tuh bisa memprovokasi dan diprovokasi misalkan untuk satu tujuan yang tertentu. Intinya adalah Hari Buruh itu adalah demonstrasi para buruh bahwa mereka tuh bisa saja bersatu untuk menunjukkan bahwa daya tawar mereka itu kuat gitu. Nah, tapi selain itu masalahnya ketika buruh sedikit saja kehilangan persatuannya, itu dia akan dijatuhkan, dia akan diremehkan dan tidak membuat tidak berdaya. Satu hal yang sederhananya beginilah, ini yang terjadi pada para buruh ya. Misalkan begini, ada pertentangan antara para buruh dengan pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan itu minta, buruh-buruh, Anda semua saya bayar per bulannya 300.000 rupiah. Lalu buruh itu marah. Pak, tidak bisa, kami mintanya adalah 500.000 rupiah. Misalkan begitu ya. Kemudian terjadi percekcokan di antara mereka berdua. Perusahaan minta 300, buruh mintanya 500. Ya sudah, kata perusahaan, siapapun yang minta naik gaji, semuanya dipecat dan saya akan merekrut yang baru. Itu buruh kalah. Puanya. Kemudian kalau ada satu orang yang dipecat, maka semua kami akan mundur dari perusahaan ini. Ini bersatu kan? Dan akhirnya perusahaanlah yang terancam dalam hal ini. Tetapi ketika buruh bersatu, buruh bersatu semuanya untuk pemimpinan. Tidak mungkin ada manusia yang bisa bersatu tanpa hierarki dan kepemimpinan. Gak ada ceritanya dalam sejarah. Manusia hanya bisa bersatu dalam kepemimpinan. Maka kalau buruh mau bersatu, maka dia harus mengangkat seorang pemimpin. Ayo pemimpin, kita bersatu, kemudian tunjukkan kekuatan kepada perusahaan itu. Kemudian si perusahaan itu, oke, saya mau diskusi sama pimpinan buruhnya. Kemudian si pimpinan buruh itu datang dan berdiskusi dengan perusahaan sebagai perwakilan dari buruh. Lalu perwakilan dari buruh itu, pimpinan perusahaan itu ditawarin sama perusahaan. Ya udah, Anda perwakilan buruh, gaji Anda mulai dari sekarang 1 juta rupiah, tapi hentikan perjuangan buruh itu. Bilang sama buruh yang lain bahwa kita mentok uangnya segini. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Banyak kok perwakilan-perwakilan buruh yang kalau sudah ditawarin gaji seperti itu, dia berhenti mewakili buruhnya, tapi berpihak pada para kapital. Maka dalam hal ini, level berikutnya, buruh akhirnya juga dikalahkan. Gitu kan? Itu kekalahan buruh yang kedua. Kemudian ceritanya si buruh itu masih bisa bersatu, mengambil pemimpin yang baru, dan pemimpin itu tidak bisa disuap. Pemimpin itu tidak bisa disuap. Lalu semuanya demo kepada si pemilik perusahaan, kami minta gaji 500.000 rupiah.
Kalau tidak, maka kami akan lalu kata si perusahaan, ya sudah, kalau memang mau berhenti, berhenti saja. Kami akan pindahkan semua aset yang kami punya ke Vietnam. Kami tidak akan bayar buruh-buruh di sini dan tentu saja tidak akan ada pajak, tidak ada sirkulasi uang yang ada di sini dan tidak akan ada investasi yang lebih banyak di negeri ini. Kami mau pindah ke Vietnam. Kalau sudah ada tuntutan seperti itu, negara yang datang, negara yang akan mencoba menenangkan para buruh itu agar uh, gajinya diminta tidak terlalu besar. Kemudian banyak juga pada akhirnya akan menganggur. Nah, akhirnya apa? Yang ditekan lagi-lagi adalah buruh. Nah, itu adalah kekalahan buruh level 3. Ada nggak sebuah skenario di mana buruh itu bisa menang? Nah, ini kita hentikan dulu diskusinya. Saya ingin menggantung pada pertanyaan ini. Ada nggak skenario atau skema di mana buruh bisa menang kalau misalkan dalam urusan level 1, level 2, level 3 kekalahan ini? Gimana Pak, Ibu moderator? Boleh, Pak Bisa Guru. nggak kira-kira, eh, ya, menurut Ibu moderator atau menurut yang lain, ada nggak cara agar buruh itu bisa menang? Tadi level 1, 2, 3-nya kerasa ya? Ini banyak Mm-mm. yang ngacung nih Pak Guru. Kita Nah, open, eh, oh coba-coba satu orang. coba Nah, dari Kak Rizal Firmansyah, boleh open suara, open cam juga, mangga, silakan Kak. Oke. wih, Halo, selamat malam Pak Guru. Eh, untuk dari pandangan saya mungkin bisa menggunakan ini ya Pak. Apa? kamu Firman, suara dan videonya. Halo, halo. Suara Ya, saya ada nggak Pak? ada kedengaran Kak. Oke. Eh, Ya, mungkin dalam pandangan saya untuk melawan kekalahan itu adalah sangat. Oh ya bisa jika bisa. menggunakan apa? Jika menggunakan teorinya Nietzsche itu menjadi Ubermensch Pak. Manusia super yang sadar akan sadar akan keadaan dan dirinya juga gitu Pak. Hmm, hmm. Oke, itu jawabannya ya. Ya Saya, Pak. saya melihat tadi di kolom chat juga banyak jawabannya adalah Baik Pak. ya udah Terima kasih. buruhnya harus kualitasnya bagus, begitu kan? Nah, oke. Eh, eh, saya mohon maaf, Kang Rijal langsung mati lagi nih mic-nya. Tapi langsung aja saya Siap, jawab ya. siap. Nah, akhirnya kita muncul level keempat di mana buruh kita akhirnya muncul level keempat di mana buruh tetap tidak bisa menang. Katakanlah buruh itu produktif. Buruh itu inisiatif. Buruh itu jadi Ubermans seperti yang Akang jelaskan barusan. Sebenarnya konsep Ubermans itu bukan begini, tapi gak apa-apa lah. Oke, buruh itu menjadi Ubermans, misalkan menjadi kuat. Maka siapapun yang memiliki inisiatif, siapapun yang memiliki daya tawar lebih, maka dia tidak akan menjadi buruh. Dia akan jadi bos. Betul ya? Nah, jadi ketika misalkan dia produktivitasnya tinggi, ketika dia kemudian inisiatifnya tinggi, ketika perusahaan bahkan butuh padanya, maka dia akan berhenti pada waktu itu dari status sebagai buruh. Dia bakal diangkat jadi manajer mungkin, dia akan jadi direktur atau bos mungkin, dan kalau dia memiliki inisiatif, dia bakal memiliki saham. Maka dia berhenti pada waktu itu juga sebagai buruh. Jadi dalam hal ini tetap kita tidak sampai sejauh ini ya sekali lagi realitas itu pahit. Tetapi sekali lagi kita belum memiliki sebuah skema di mana buruh pada akhirnya juga bisa terbebas dari hal yang seperti ini. Maka satu-satunya cara adalah ya, bolehlah jadi buruh, tapi sementara waktu. Karena manusia yang bekerja dengan keahlian yang umum dimiliki oleh orang lain dan bekerja dengan cara kerja mekanik, itu relatif tidak memiliki daya tawar kalau dia sendirian. Begitu, tidak begitulah Ibu Ibu moderator.
Mhm. Siap ya. Jadi kompleks juga ini lumayan. Ini kita boleh ini lagi, Pak Guru, ke Boleh, boleh, peserta yang lain ya, boleh. boleh. Kak Ahmad Jati, silakan. Silakan Kak Ahmad Jati untuk open mic-nya. Baik, terima kasih Kang Guru. Saya dari Jember, salah satu pengagum Kang Guru. Saya teringat Mahatma Gandhi, Kang Guru, seorang tokoh dari India, meskipun zamannya sudah tidak relevan. Saya kira menurut saya konsep ahimsa dan swadesinya ini bisa kita terapkan untuk buruh-buruh kita yang ya kehidupannya yang gitu-gitu aja, Kang Guru. Saya kira Hmm. itu. Mohon maaf, Kang Guru, apa Baik, apa boleh diperkenankan bertanya, apa ada sesi tanya jawab yang lain nanti yang eh, materinya di luar ini mungkin? secara pribadi boleh kalau saya, tapi tergantung moderatornya. Ya, paling kalau untuk sekarang kita fokus di buruh dulu ya, em, Hmm. Ahmad Jati. Tapi boleh kalau misalnya nanti berpendapat, terus kalian teman-teman mau bertanya juga, masih seputar tema kita, silakan boleh. Mas Ahmad Jati mau menambahkan lagi? Oke. Mhm, Sudah cukup saya kira. Ini mhm. Tapi saya ingin bertanya di luar konteks buruh barusan aja. tuh bertanya ya. Oh, oh, Enggak, barusan saya feedback komentar tentang bagaimana buruh oke. bisa berdikari seperti itu. Oh, kalau gitu saya jawab sedikit lah ini ya terkait dengan Swadesi dan Ahimsa. Em, Ahimsa itu sebenarnya adalah sebuah gerakan, apa ya, utopia sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Mahatma Gandhi sangat terinspirasi dengan nilai-nilai spiritual yang berkembang di India sana, dan salah satu yang ingin dia kembangkan adalah bagaimana caranya melawan musuh tanpa kekerasan, ahimsa. Tetapi di dunia prakteknya itu sebenarnya buruk karena banyak terjadi pembantaian gara-gara gara-gara gerakan itu. Dan itu pun kita tuh berpikir itu bisa terjadi karena penjajahnya adalah Inggris. Kalau penjajahnya pada waktu itu katakanlah misalkan Portugis atau Spanyol, dan itu terjadi beberapa abad sebelumnya, maka gerakan ahimsa itu akan membuat beberapa sub kebudayaan India punah sama sekali gitu. Karena ahimsa itu kan artinya adalah melawan tapi tanpa kekerasan. Dan kalau misalkan dihadapkan pada penjajah yang brutal, maka itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau misalkan Swadesi, ya saya juga sangat setuju bahwa Swadesi bisa. Tapi konteksnya, konteks dalam hal ini, buruh tuh gak bisa Swadesi. Kalau kalau Swadesi itu udah nggak jadi buruh gitu. Swadesi itu artinya kita memiliki kemampuan sendiri kan. Nah, kita ngelamar kerja tuh karena kita gak punya kemampuan sendiri. Itu masalah utamanya tuh di situ gitu. Jadi lagi-lagi ini berbenturan dengan fakta di lapangan, kenyataan di lapangan. Makanya kalau misalkan saya ditanya bagaimana nasib buruh, maka hal hal paling realistis yang bisa saya tawarkan adalah kalau mau maju ya jangan jadi buruh. Jangan jadi buruh dalam artian satu, dia menjalankan pekerjaan yang keahliannya dimiliki juga sama kebanyakan orang, dan bahwa dia hanya bekerja secara mekanis, di mana dia bukan seorang inisiator, tetapi dia hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan komando dari pihak lain. Nah, kalau dua hal itu sebagai konteks, kita belum memiliki sebuah skema bagaimana caranya agar dia memiliki daya tawar lebih dalam percaturan ekonomi. Begitu. Jadi sepertinya memang kalau jadi buruh mah susah ya Pak Guru ya, kalau mau kaya kayaknya harus jadi pengusaha gitu ya. Karena Em, oh sudah terbatas gitu kan income-nya. ada buruh yang akhirnya bisa jadi kaya tuh ada. Tapi ya itu dia harus menghilangkan dua hal tadi.
yang dengan demikian berarti dia bukan lagi jadi buruh gitu. Satu, milikilah keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain dan keahlian itu berguna. Itu penting. Kalau misalkan yang tadi itu sekali lagi ya, buruh tuh apa? Misalkan saya mohon maaf ya, buruh cuci, buruh pabrik, buruh buruh panggul, buruh angkut. Semua yang mereka lakukan adalah yang juga bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Coba kalau misalkan kita ganti jadi pengusaha IT. Gak semua orang menguasai IT. Karena itu dia menjadi berharga. Atau misalkan desainer baju. Gak semua orang pakar dalam seni desain baju. Makanya dia menjadi berharga. Tapi kalau buruh panggul, semua orang bisa melakukannya. Inilah yang akhirnya menjadi menu utama terkait dengan kenapa buruh betapa sulitnya untuk bisa mengembangkan dirinya. Makanya silahkan jadi buruh tapi sementara saja. Mulai dari sekarang pikirkan bagaimana caranya agar kita memiliki keahlian yang khas dan keahlian itu berguna buat orang lain. Begitu. Dan yang pertama dan yang kedua, terbiasalah untuk menjadi inisiator dalam kehidupan kita. Ketika kita salah satu masalah ini terkait juga dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu mengarahkan kita pada sesuatu yang nothing, tidak ada apa-apanya gitu. Jadi bayangkan sekolah SD, lalu SMP, lalu SMA, lalu kuliah, lalu mengemis-ngemis pekerjaan dengan cara menggadai-gadaikan ijazah, ditawarkan ini ijazah saya, tolong terima saya bekerja, ini ijazah saya, tolong terima saya pekerjaan dan lain sebagainya. Ada fun fact yang lucu juga terkait dengan ini, Ibu moderator. Indonesia sekarang menjadi salah satu pemegang rekor dunia sebagai em, negara paling curang dalam akademik kedua di seluruh dunia. Jadi maksudnya joki banyak banget, tukang nyontek banyak banget, ijazah palsu banyak banget, karya tulis palsu banyak banget, dan itu yang terbanyak kedua di seluruh dunia. Jadi kita soal nyontek, soal ketidakjujuran dalam akademik itu adalah yang tertinggi. Kenapa? Nah ini unik. Karena sebagian besar kepalsuan-kepalsuan di dunia akademik mereka gunakan untuk mencari pekerjaan. Mentalitasnya adalah mentalitas ingin menjadi buruh. Setelah kita kuliah begitu lama, kuliah begitu lama, sekolah begitu lama, maka hal pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar waktu saya ditentukan sama orang lain, gaji saya ditentukan sama orang lain, jam kerja saya ditentukan sama orang lain, dan saya berpartner dalam pekerjaan dengan siapa juga harus dengan orang lain, diatur sama orang lain. Itu kan, jadi kita kuliah dan sekolah begitu lamanya hanya untuk meminta orang lain mengkomando kita. Karena apa? Karena kita nyari-nyari pekerjaan. Ya gak apa-apa nyari pekerjaan itu halal, tapi kalau misalkan dimulai dari mentalitas yang seperti itu, maka kita akan kesulitan sekali menjadi lebih sukses dan bahagia. Baik, siapa Guru? Mantap ya. Ini jadi PR juga. Jadi bukan hanya menuntut keadilan, tapi bagaimana terus mengembangkan diri. Nah, ini kita ke yang raise hand lagi. Nah, buat teman-teman yang by chat, mohon maaf, sepertinya yang chatnya mungkin tidak bisa dibacakan satu-satu karena banyak. Jadi kita utamakan yang raise hand. Teman-teman yang mau nanya, silakan boleh ya, udah boleh raise hand. Nanti kita panggil gitu. Kita ke, oke, ke Viko, Will, dan Edis deh yang raise hand-nya secara ini ya, raise hand sekaligus langsung di video. Oke, sih Kak Viko. Tes 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 ya, kedengaran ya. Aman, Kak? Ya, saya ingin bertanya mengenai apa penjelasan dari Pak Guru tadi. Apakah berarti sistem pendidikan formal kita saat ini turut menyumbang mentalitas pekerja dan bukan pemilik?
bagaimana seharusnya kita membentuk mindset yang lebih mandiri secara ekonomi? Baik, terima kasih. Baik, langsung dijawab ya. Ya, Bagaimana caranya agar kita mandiri secara finansial dan itu dimulai dari pendidikan. Kalau misalkan pendidikan itu kita arahkan untuk menjadi kaya raya, misalkan untuk menjadi sukses, maka ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah bagaimana cara mendapatkan uang. Yang kedua adalah bagaimana cara mengelola uang. Yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan dan mengelola aset. Dan yang keempat itu adalah bagaimana caranya menjadi konglomerat atau konglomerasi. Nah, 4 level itulah yang akhirnya bisa membuat kita mandiri secara finansial. Yang pertama, jadi gini, bagaimana cara mendapatkan uang? Dengan bekerja, dengan berwirausaha, dengan nipu orang dan sebagainya. Pokoknya itu masuk ke dalam kategori mendapatkan uang. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu bagaimana cara mendapatkan uang itu sebenarnya banyak yang sudah bisa melakukannya. Tetapi kenapa masyarakat Indonesia masih miskin? Karena level yang kedua adalah bagaimana setelah mendapatkan uang itu, bagaimana caranya mengelola uang. Karena pada faktanya di Indonesia kita tidak memiliki kurikulum khusus untuk bagaimana cara mengelola uang. Saya berkali-kali mengkritik misalkan kurikulum ekonomi di Indonesia. Coba kita belajar pelajaran ekonomi atau pelajaran wirausaha. Apa yang dilakukan di sana? Apa yang disampaikan di sana? Yang dibahas misalkan dalam pelajaran ekonomi adalah perbandingan ekonomi kapitalis, sosialis, dan kapitalis. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Apa yang dimaksud benda substitusi? Apa yang dimaksud dengan inflasi? Dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat teoritis dan itu bercampur antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Sehingga kalaupun kita mendapatkan nilai sempurna di setiap ulangan ekonomi, kita tidak akan ahli dalam ekonomi. Karena pernah nggak kita belajar, misalkan ya, em, bagaimana cara mengelola uang. Ada logika sederhana yang di Indonesia itu selalu diulang, padahal itu kalau misalkan belajar logika ekonomi sederhana aja itu pasti tidak akan terjadi. Sederhananya gini, banyak orang Indonesia yang minjem uang untuk investasi. Banyak banget. Padahal logika sederhana, logika paling simpelnya adalah kalau kita investasi, itu bisa berhasil atau bisa gagal. Kemungkinannya besar. Tapi kalau kita minjem duit, itu pasti tanpa ada opsi lain, kita harus mengembalikannya. Jadi, bagaimana caranya, bagaimana ceritanya kita mempertaruhkan sesuatu yang pasti demi ketidakpastian? Bagaimana ceritanya kita berinvestasi pada sesuatu dengan kita meminjam uang terlebih dahulu. Kepastian duit baliknya itu kecil atau belum tentu, tapi kepastian mengembalikan uang pinjaman itu adalah absolut. Secara logika nggak mungkin, tapi banyak sekali orang di Indonesia yang bikin startup pinjem, mau investasi ke sini pinjem, memulai usaha ini itu pinjem. Akhirnya apa? Banyak orang-orang di Indonesia yang bangkrut. Sesederhana logika itu kita belum sampai. Kenapa? Karena ketika kita belajar ekonomi, kita nggak pernah belajar ekonomi. Kita hanya belajar pendapat-pendapat tentang ekonomi makro dan hal-hal yang di luar relevansi dengan kehidupan kita. Begitu kan? Nah, itu pelajaran kita tuh setidak relevan itu. Pertama, oke lah, waktu sekolah setidaknya SMK kita belajar bagaimana cara mendapatkan uang. Tetapi setelah kita mendapatkan uang, bagaimana cara mengelola uang itu? Berapa persentase investasi, berapa persentase menabung, dalam situasi seperti apa kita harus mengelola uang dan sebagainya, tidak kurikulum kita sejauh yang saya ingat, saya guru dan pernah juga jadi siswa, saya tidak pernah mendapatkan pembelajaran mengelola uang di sekolah. Jadi pelajaran ekonomi di sekolah apa? Saya tidak tahu. Bagaimana dengan pelajaran kewirausahaan? Kan di sekolah juga kadang-kadang sempat diajarkan. Ya itu sebenarnya juga kebanyakan tentang formalitas saja. Jadi bagaimana caranya bikin kerajinan yang bisa dijual dan sebagainya yang tidak ada juntrungannya. Nah, oke, kita balik lagi ya. Ekonomi untuk bisa menjadi sukses kita sampai ke 4 level.
bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana mengelola uang, bagaimana memiliki aset, dan kemudian bagaimana menjadi konglomerasi. Di level 2 aja kita sudah boncos, apalagi level-level berikutnya. Kita tidak memiliki itu. Dan itu tentu saja kita dapatkan dari bangku sekolah. Keboncosan itu. Begitu. Kang siapa yang bertanya tadi ya? Ciko tadi. Ciko. Oh iya. Ya, begitu ya Kak Viko ya. Eh, mungkin kita ke pertanyaan yang lain karena ini lebih dari 20 orang Pak Guru yang ngacung ya. Oh gitu. Waduh. Iya, jadi mungkin nanti buat yang masih penasaran di next event gitu ya. Kita ke Mas Budi Hugh dulu. Mas Budi silakan. Mas Budi Heu, boleh Hah, Budi kalau Heu? mau bertanya untuk open mic ada bisa. Halo, Ya, izin oke. masuk kah? Ya, suaranya Oke, Duh. kedengaran Mas Budi. oke. Izin, terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih Pak Guru udah memberikan ruang malam ini untuk kita ngobrol dan berdiskusi. Perkenalkan aku Budi dari Blitar, ingin bertanya ke Pak Guru. Eh, Kalau kita bicara perburuan, kita bicara May Day hari ini, kita tidak terlepas dari sejarah tentang perburuan itu sendiri dan dinamika ekonomi di era masa lalu. Nah, Ya. perspektif guru tentang eh, sistem perburuan di Indonesia, terutama kalau kita bicara di era-era kolonial ataupun bahkan sampai hari ini yang notabene ya bisa dikatakan ada perubahan tapi tipis. Tapi yang Hmm. menarik kalau dilihat lebih jauh, beberapa teman itu kan penggiat sejarah terutama yang kajiannya tentang era Hindu-Buddha di mana sistem ekonomi dan sistem pekerja di era itu sepertinya dalam beberapa tinjauan data atau manuskrip atau hasil diskusi lah dengan beberapa teman-teman itu sepertinya jauh lebih baik daripada kondisi eh, di era kolonial ataupun bahkan sampai sekarang. Nah, bagaimana Pak Guru melihat perspektif atau Pak Guru punya perspektif tentang hal tersebut bagaimana tentang perbandingan kondisi perburuan dari setiap era, terutama tentang era eh, klasik Hindu-Buddha yang ternyata untuk beberapa konteks kok jauh lebih maju daripada era kini yang justru contohlah pada keadilan ataupun hukum yang ditegakkan itu kayaknya bukan kayaknya ya bahkan aku menemukan beberapa cerita dari senior-seniorku berdasarkan sumber-sumber yang pernah mereka baca jauh lebih tegas Pak Guru. Perspektif Pak Guru tentang hal tersebut gimana? Sekian terima Eh, kasih Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya tertarik dengan referensi mana yang menyebutkan soal buruh di zaman klasik di Indonesia ya. Klasik yang dimaksud itu adalah pra-Islam, itu disebutnya klasik. Jadi setelah masyarakat Indonesia mengenal baca tulis, tapi sebelum zaman Islam maka itu disebut sebagai era klasik. Masuk zaman Islam disebut sebagai era modern. Nah, em, apakah buruh di sana itu lebih baik dan lebih modern dalam tanda kutip dalam pelaksanaannya dalam sistemnya? Eh, ada dua ranah di sini yang harus kita diskusikan. Yang pertama, kita tidak memiliki catatan apapun terkait dengan keberadaan buruh di zaman klasik. Karena catatan-catatan yang ada di zaman itu sepenuhnya berhubungan dengan kerajaan, berhubungan dengan raja, dan ada di luar lingkup istana. Maka disebut oleh historiografi tradisional, maaf, dalam konteks historiografi tradisional, ciri-ciri zaman klasik itu ketika mereka menuliskan sejarahnya, itu adalah istana sentris dan raja sentris gitu. Jadi berpusat pada raja dan berpusat pada istana. Tentang Majapahit misalkan, tentang Singosari, catatan
yang paling bisa kita percaya ya dari para raton dan dari negara Kertagama dan kemudian dari beberapa prasasti. Nah, tidak ada satupun di antara catatan-catatan itu yang bercerita tentang buruh. Semuanya bercerita tentang raja, dan kalau berbicara tentang rakyat atau buruh, maka mereka selalu menceritakan rakyat hidup sejahtera, rakyat hidup tentram, dan lain sebagainya. Eh, kita juga sebenarnya bisa melacak dari jejak-jejak membangun Borobudur, misalkan itu kan tentu saja menggunakan buruh gitu. Tetapi eh, bahkan nama dari pembuat Borobudur pun tidak kita ketahui karena orang-orang hanya fokus bahwa dia dibangun di era zaman raja siapa gitu. Ada namanya kemudian disebut nama pendiri pembangun Borobudur itu adalah Gunadarma, tetapi sudah disepakati pula bahwa itu bukan nama orang. Itu adalah nama kiasan yang ingin menegaskan bahwa dia seharusnya tidak dikenal karena yang harusnya dikenal itu adalah para raja. Itu ranah pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, memang benar ada kemungkinan-kemungkinan bahwa orang-orang yang menjadi buruh di zaman klasik itu lebih adil dan lebih menerima nasib dengan lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu tidak ada buruh. Jadi Indonesia di zaman itu harus kita pisah menjadi dua area. Area di bawah kekuasaan raja secara efektif dan wilayah yang lebih besar area di mana tidak ada raja yang berkuasa di sana. Raja yang berkuasa secara efektif di satu wilayah itu biasanya yang mereka lakukan adalah narik pajak dan upeti, kemudian mereka menyiapkan pertahanan dan keamanan di wilayah pedesaan itu. Tetapi tidak efektif sebenarnya. Khususnya kalau misalkan dikaitkan dengan era zaman sekarang. Nah, kemudian yang kedua, eh, kerajaan. Nah, mereka itu lebih baik dalam tanda kutip ya. Ekonomi mereka lebih baik karena apa? Karena bukan sistem buruh, tapi ekonomi mereka itu adalah ekonomi gotong royong. Inilah yang sangat diinginkan oleh Bung Karno. Jadi gotong royong itu bukan bekerja sama. Kan kita sering menyebut, oh gotong royong itu bekerja sama. Bung Karno itu ketika dia ingin memeras Pancasila, ujung-ujungnya jadi Ekasila, ujungnya adalah gotong royong. Karena gotong royong itu adalah prinsip non kepemilikan. Prinsip non kepemilikan itu adalah sama rata, sama rasa, senapsi, seperanggungan. Kalau misalkan ada satu rumah roboh, maka masyarakat, ayo kita langsung membenarkan rumah itu tanpa dibayar, tanpa digaji. Dan ketika giliran rumahnya yang roboh, maka dia juga tidak usah membayar dan bahkan tidak usah minta bantuan kepada orang lain karena orang-orang secara alamiah akan memperbaiki rumahnya. Ketika jalan rusak akan diperbaiki oleh masyarakat, ketika jembatan rusak langsung diperbaiki oleh masyarakat dan tidak nunggu pemerintah untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, ini prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong dalam konteks ini membuat semua orang adalah buruh. Semua orang adalah pekerja. Semua orang wajib melakukan secara bersama-sama, bahkan untuk urusan-urusan yang kadang-kadang menjadi terlalu pribadi. Kayak misalkan, ya saya tidak memiliki golok, saya membutuhkan untuk memecah buah kelapa. Ya sudah, saya datang ke rumah teman, pinjam goloknya, dan orang itu secara etis wajib untuk meminjamkan kepada saya, dan kemudian saya gunakan. Sesederhana itu. Goloknya saya simpan bertahun-tahun dan tidak jadi masalah sebelum orang itu mengambilnya lagi kepada saya. Itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip gotong royong di zaman dulu. Makanya prinsip gotong royong seperti itu secara keliru dipakai juga dalam konteks tidak relevan. Misalkan kalau orang Indonesia sekarang lagi mau hajatan, mau ngadain pesta-pesta kayak gitu, maka mereka tidak sungkan untuk memblokir jalan. Kemudian mereka merayakan pestanya di sana. Kemudian ketika masyarakat Indonesia pengen dangdutan, mereka tidak sungkan untuk ngadain bawa sound horeg segede gaban gitu dan memberisiki tetangga. Mereka nggak ngerasa
bersalah atas hal itu. Kenapa demikian? Karena nenek moyang kita memang membagi semua aset-aset itu sebagai aset bersama. Jadi udara adalah milik bersama, jalan juga milik bersama. Jadi ketika ada orang yang berjualan di trotoar, mereka tidak merasa bersalah karena apa? Karena trotoar adalah milik aset jualan saya. Begitu. Jadi ini adalah prinsip gotong royong yang memang sebenarnya bagus pada tempatnya, tetapi kita justru menerapkan tidak pada tempatnya. Nah, jadi balik lagi, em, kalau misalkan ada klaim yang menyebut buruh di zaman klasik itu lebih baik, saya kurang paham maksudnya karena di zaman dulu tidak ada buruh dan belum ada catatan terkait dengan perburuhan itu. Kalaupun memang buruh yang dimaksud itu ada, maka klaim yang kedua itu adalah bahwa buruh yang dimaksud itu di luar kekuasaan kerajaan secara efektif dan kemudian buruh yang dimaksud itu adalah masyarakat secara umum yang melakukan gotong royong bersama-sama. Begitu pandangan dari saya. Oke, begitu ya, Mas Budi ya. Berikutnya dari pertanyaan Kak Hafid Rofi. Kak Hafid Rofi, silakan nih untuk open mic-nya. Baik, suara saya terdengar ya Kak ya. Aman, Kak? Siap. Oke, terima kasih Kak Tiwi atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pak Guru Gembul, nama saya Hafid Rofi Pradana. Kebetulan secara profesi saya sama dengan Pak Guru Gembul, sama-sama pengajar di sekolah. Eh, Terkait dengan buruh, itu seringkali kita semua itu memandang bahwasannya buruh itu adalah orang yang bekerja di lingkup-lingkup tertentu, kerja di perusahaan atau di bidang media ataupun bidang-bidang lainnya. Hmm. Yang saya soroti adalah beberapa waktu hari ini sampai hari ini itu di profesi pengajar sendiri, Pak Guru, terutama Hmm. dosen, itu bahkan sudah membentuk serikat buruh. Bahkan di UGM sendiri pun saya amati, saya kebetulan juga mengikuti di platform X itu, uh, buruh itu di UGM itu bahkan sudah dibentuk namanya Serikat Pekerja UGM, yang dimana uh, saya lihat mereka para dosen-dosen terutama itu tujuannya adalah salah satunya untuk memperjuangkan hak yang mereka ingin dapatkan. Nah, seringkali ada semacam sedikit pandangan negatif beberapa orang, terutama ditujukan pada para pengajar seperti dosen dan mungkin guru juga. Bahwasanya seringkali kenapa eh, guru atau dosen itu harus berserikat. Guru dan dosen itu harusnya fokusnya adalah mengajar. Nah, kadang-kala ada beberapa pandangan-pandangan seperti itu, bahwasanya oh guru itu tidak boleh sampai demo. Padahal kan, beberapa kali memang di Jakarta pun guru-guru juga seringkali turun ke lapangan untuk menyuarakan hak-hak mereka, menyuarakan suara-suara mereka yang sampai saat ini mungkin belum tersampaikan pada pihak government. Dan juga eh, kenapa itu guru itu selalu atau para dosen selalu konsepsikan negatif seperti itu, bahwasanya mereka, saya rasa pendapat pribadi dan juga mungkin beberapa orang lain, guru dan juga dosen itu sama-sama buruh apapun itu bentuknya, bahkan tidak menutup kemungkinan profesi-profesi lain di bidang pemerintahan, di bidang kesehatan, yang bekerja di puskesmas, rumah sakit, yang bekerja di kantor-kantor dinas, mereka juga sama-sama buruh, mereka juga sama-sama bekerja. Tapi seringkali di lingkup pandangan kita, mungkin di lingkup government, itu seringkali mereka tidak dianggap sebagai buruh. Bahkan ketika ada orang yang bersuara, mereka dapat ancaman atau bahkan dapat uh, suatu yang mengganggu mereka. Nah, pertanyaan saya Pak Guru, apa pandangan Pak Guru Gembul terkait dengan uh,
miskonsepsi-miskonsepsi uh, negatif ini yang seringkali menyikapi para uh, guru dan dosen dan juga beberapa pekerja di bidang pemerintahan yang bahwasanya mereka itu sebenarnya adalah buruh. Seperti itu Pak Baik, Guru. Terima kasih. baik, terima kasih. Sebenarnya buruh itu bukan istilah yang definitif, tetapi itu adalah istilah yang sangat terbuka untuk diinterpretasikan macam-macam. Jadi, kalau misalkan kita lihat di KBBI secara harfiah, yang dimaksud dengan buruh itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan upah. Definisinya sederhana seperti itu. Jadi, apa yang dimaksud dengan buruh? Buruh itu adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan upah. Nah, em, sekarang kita misalkan jangan dulu ke dosen, tapi kita buat sesuatu yang lebih memukau. Pak Presiden Prabowo Subianto itu buruh atau bukan? Kalau misalkan kita bilang bahwa buruh adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan upah, maka Pak Prabowo itu digaji dan dia bekerja pajak, dan pajak itu dikumpulkan oleh masyarakat. Jadi dalam konteks ini, Pak Prabowo itu adalah direktur atau direksi dan pemegang sahamnya itu adalah kita. Kita pemegang saham yang menyimpan saham kita dalam bentuk pajak kepada direksi untuk direksi itu bekerja demi perusahaan besar yang namanya Indonesia. Katakanlah seperti itu. Maka dalam konteks ini, Pak Prabowo Subianto adalah buruh. Lalu kenapa beliau tidak disebut sebagai buruh tapi sebagai presiden? Nah, termasuk juga dalam hal dosen. Apakah dosen dan guru itu buruh? Sejauh bahwa dia bekerja untuk mendapatkan upah, maka selamanya dia akan tetap disebut sebagai buruh. Sederhananya sih seperti itu. Nah, kalau memang semuanya seperti itu, lalu siapakah yang bukan buruh? Yang bukan buruh adalah siapapun pihak yang memiliki aset atau siapapun pihak yang memiliki eh, memiliki mesin uang gitu. Jadi mesin upah. Siapapun itu maka dia disebut sebagai bukan buruh. Nah, kalau dosen tuh sebenarnya dalam beberapa hal dia itu bukan bekerja sebagai dosen untuk mendapatkan uang sebenarnya. Dosen itu adalah si dosen itu memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang lain agar orang lain itu mendapatkan uang. Gitu sebenarnya. Nah, dalam dalam hal inilah maka yang saya bilang tadi itu istilah buruh itu menjadi istilah yang secara definitif menyulitkan untuk banyak orang. Dan itu benar-benar tergantung pada perspektif. Jadi kalau ada orang yang melihat bahwa guru dan dosen itu adalah buruh, sejauh bahwa mereka bekerja untuk mendapatkan uang, ya. Tapi status mereka sebagai dosen dan guru, ya sebenarnya tidak menjadikan diri mereka itu buruh karena mereka adalah pengajar agar orang-orang mendapatkan uang, agar orang-orang mendapatkan upah. Lalu dari mana si guru-guru itu mendapatkan uang, mendapatkan upah? Guru itu tidak mendapatkan upah. Ini konsep guru ya, bukan konsep guru zaman sekarang yang guru sebagai profesi memiliki kompetensi dan sebagainya. Tapi istilah guru di zaman dulu itu sebenarnya dia tidak membutuhkan upah dan dia tidak bekerja untuk upah. Tetapi karena orang lain membutuhkan dirinya, maka orang lain yang memaksa untuk membayar dirinya. Dirinya tidak bekerja untuk mendapatkan upah. Begitu. Nah, Em, kalau misalkan ada guru dan dosen yang mengaku sebagai buruh, ya itu bisa dalam satu perspektif. Tapi dalam perspektif yang lain ya tidak bisa gitu. Jadi kesulitannya begitu. Tapi sekali lagi ya, kalau guru dan dosen berhak untuk mengaku dirinya sebagai buruh, maka termasuk dalam hal ini juga adalah menteri, presiden,
anggota DPR dan lain sebagainya, itu juga mereka menjadi buruh gitu. Karena mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Begitu. Begitu ya, Kak Hafid ya. Ini sepertinya masih banyak penanya, tapi sayang banget teman-teman sudah pukul 20 lebih 57 menit ya. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol dan Wah, mungkin bisa di next forum. Tapi sebelum itu, karena memang ada amanah nih satu peserta terbaik ya yang bertanya akan mendapatkan buku ini Beyond Belief, Fan or Fiction, bukunya Guru Gembul yang diterbitkan oleh Irama Widya. Ini ada satu pemenang. Pak Guru, apakah mau memberikan nama atau dari 3 penanya tadi? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga nih Pak Guru? Yang paling eh, saya lupa. Saya tidak bisa memilah dengan baik karena saya tidak memperhitungkan akan ada kuis di belakang. Saya serahkan aja kepada Ibu moderator mana menurut Ibu yang mengajukan pertanyaan lebih baik. siap ya. Sebetulnya semuanya bagus ya teman-teman. Cuman ini bukunya saya berikan untuk Mas Budi ya, yang tadi di Blitar gitu ya. Oke. Oh, Heru Sebenarnya Budi Kak. ya, begitu ya. Nanti Mas Budi boleh kirim aja untuk alamatnya di mungkin ke Instagram Temu Sejarah atau ke kontak personnya Temu Sejarah gitu. Nanti saya forwardkan ke penerbit gitu. Jadi teman-teman yang penasaran juga sama buku ini tersedia juga dan bukunya sangat menarik. Jadi boleh banget, sangat oke untuk dibaca gitu. Nah, Pak Guru nih sebelum kita ending, boleh untuk closing statement sekaligus penutupan dari diskusi kita pada malam hari ini. Baik, em, saya sebenarnya tidak mau mengclosing karena terlalu banyak penanya dan saya juga penasaran apa yang ingin mereka tanyakan sebenarnya, apa yang ingin mereka diskusikan. Karena ini memang, tapi ya tergantung waktu ya. Dan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah satu kebiasaan buruk saya adalah saya menjawab lebih panjang biasanya dari seharusnya, termasuk yang barusan juga saya menduga beberapa jawaban saya menjadi terlalu panjang. Benar-benar mohon maaf atas hal itu. Semoga kita memiliki kesempatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tapi pesan dari saya adalah kita tuh jangan berharap pada pihak lain. Kita juga jangan menuntut pada pihak lain. Karena ketika kita berharap dan menuntut pada pihak lain, artinya kita ketergantungan pada mereka. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah siapapun akan menjadi kecewa kalau dia berharap pada pihak lain. Jadi terbiasalah untuk berharap pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih. Wah, siap, luar biasa sekali ya. Sangat menginspirasi Pak Guru, termasuk juga yang tadi ya definisi buruh sebenarnya itu saya baru dengar gitu dan mudah-mudahan jadi semangat kita bersama untuk bareng-bareng kita memperbaiki diri. Kalau bisa jangan selamanya jadi buruh gitu ya, tapi mudah-mudahan malah bisa nanti menjadi mesin perputaran uang itu sendiri, jadi pengusaha dan bisa lebih berdampak buat masyarakat. Hatur nuhun Amin. sekali lagi teman-teman, Pak Guru yang luar biasa, tapi kita foto bareng dulu sepertinya nih Oh iya, untuk iya. mendokumentasikan kegiatan malam hari ini. Jadi buat teman-teman nih yang mau open cam boleh banget kita foto bareng dulu. Ada dari tim Irama Widya ya yang memotret juga. Boleh karena ini Sama-sama. ada 100 peserta, ada 4 slide. Kita foto dulu di slide yang pertama. Oke. 1, 2, 3. Baik, berikutnya kita foto lagi teman-teman. Luar biasa sekali di malam hari ini ada 100 peserta. Semoga juga bisa memberikan inspirasi kita semua dan jadi refleksi yang melihat buruh dari sisi yang berbeda. Sekali lagi terima kasih Pak Guru Gembul, sukses, sehat, dan semoga Iya. terus memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Amin. Dan
Ya, kita tunggu tentunya video-video baru Pak Guru dan juga buku-bukunya. Hatur nuhun Pak Guru, dan terima kasih juga buat Ya, teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Dewi Kasavela pamit, Pak Guru Gembul juga pamit, dan dari tim Irama Widya juga pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.